Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Rizky Ramadan dengan NIM 070112824291156. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum dagang. Oke, lanjut. Dimulai dari pengertian hukum dagang. Jadi menurut Hasim tahun 2023, hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang badan usaha atau pengusaha serta kegiatan ekonomi yang dikembangkan dengan pengusaha atau konsumen lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya hukum dagang itu adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha atau kegiatan niaga. Next. Sejarah hukum dagang. Nah, jadi sejarah hukum dagang itu dapat ditelusuri sejak abad pertengahan ketika muncul serikat dan perusahaan pedagang di kota-kota Eropa yang bertujuan membela kepentingan bersama. Serikat ini tidak hanya mengatur aktivitas perdagangan dengan aturan tertulis berdasarkan kebiasaan komersial tradisional, tetapi juga memiliki lembaga peradilan tersendiri yang menangani perselisihan antar anggotanya. Oleh karena itu, hukum dagang pada masa ini memiliki dua ciri utama, yaitu bersifat hukum adat dan hukum profesional. Nah, jadi hukum tersebut dibuat dan diterapkan oleh para pedagang itu sendiri sebagai respon terhadap perkembangan perdagangan yang pesat pada kala itu. Kemudian memasuki awal abad ke-19, muncul proses kodifikasi hukum yang dipengaruhi oleh pemikiran rasionalisme dan semangat revolusi Prancis, yakni kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Kodifikasi bertujuan untuk menyatukan dan menata ulang seluruh aturan hukum dalam bentuk kode hukum yang sistematis dan bersifat tetap. Namun proses ini bertentangan dengan karakter hukum dagang sebelumnya yang fleksibel dan berbasis kebiasaan. Selain itu, cita-cita revolusi Perancis menolak adanya hukum khusus yang hanya berlaku di antara pedagang karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan hukum. Nah, jadi hukum dagang pun mengalami perubahan dari hukum yang hanya berlaku bagi pedagang menjadi hukum yang mengatur kegiatan dagang secara objektif, yakni berdasarkan sifat kegiatannya, disebut actos de comercio, bukan berdasarkan siapa pelakunya. Pasal 2 dari PPK mencerminkan pandangan objektif ini, walaupun dalam praktiknya masih ada kontrak dagang yang memerlukan keterlibatan pelaku usaha agar tunduk pada hukum dagang. Kemudian pada awal abad ke-20, definisi hukum dagang kembali ke pendekatan subjektif. Hukum ini kembali dipahami sebagai aturan hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh pelaku tertentu. Jika pada abad pertengahan pelaku tersebut disebut sebagai pedagang, maka pada abad ke-20 istilah tersebut bergeser menjadi perusahaan atau empresa dan pengusaha, empresario. Dengan demikian, pengertian hukum dagang berkembang seiring waktu dari hukum adat antar pedagang menjadi sistem hukum yang terstruktur secara nasional dan kembali menekankan subjek hukumnya sebagai pusat perhatian. Selanjutnya, sumber-sumber dalam hukum hukum dagang. Nah, jadi yang pertama itu adalah hierarki sumber hukum dagang berdasarkan pasal 2 CCO. Menurut pasal 2 dari Código de Comercio atau CCO Spanyol, sumber hukum dagang itu mencakup isi dari CCO itu sendiri, kemudian kebiasaan komersial, dan terakhir hukum umum. Urutan ini sekaligus menunjukkan hierarki penggunaan sumber hukum dalam menyelesaikan masalah dagang. Namun CCO yang disusun pada tahun 1885 kini tidak lagi mencakup seluruh aspek kegiatan komersial modern, karena banyak aspek baru telah diatur melalui undang-undang khusus di luar CCO. Jadi saat ini CCO itu hanya mengatur hal-hal terbatas seperti konsep pedagang, hak dan kewajiban mereka, serta beberapa jenis kontrak dagang. Jadi selain CCO, beberapa sumber hukum konstitusi lainnya juga berperan. Pertama itu adalah Konstitusi Spanyol yang dalam bab 3 bagian 1 menetapkan prinsip-prinsip sosial dan ekonomi yang mendasari aktivitas dan ekonomi, termasuk pengakuan terhadap sistem ekonomi pasar sosial. Kedua, pembagian kewenangan legislatif antara negara dan daerah otonom menunjukkan bahwa hanya negara yang berwenang membuat peraturan di bidang komersial. Selain perundang-undangan, kebiasaan atau custom juga merupakan sumber hukum dagang. Kebiasaan ini lahir dari praktik para pedagang dan hanya dianggap sah jika dilakukan berulang kali serta diakui secara umum. Meskipun tidak tertulis, kebiasaan memiliki nilai hukum yang mengikat jika dapat dibuktikan eksistensinya. Namun, penerapannya dalam era modern itu kerap menimbulkan ketidakpastian karena sifatnya yang tidak eksplisit dan memerlukan pembuktian dalam proses hukum. Dan yang terakhir itu adalah hukum umum. Jadi hukum umum itu dapat digunakan apabila tidak terdapat aturan yang berlaku dalam CCO, undang-undang khusus maupun kebiasaan. Namun pasal 50 CCO menegaskan pengecualian terhadap hierarki ini. Dalam kasus yang menyangkut syarat, modifikasi, pemutusan, interpretasi, dan kapasitas para pihak dalam kontrak dagang, hukum dagang, dalam arti hukum perdata komersial khusus memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kebiasaan. Next, ya.
Nah, di sini saya meringkas tujuan dari hukum dagang. Yang pertama itu adalah mewujudkan kepastian hukum dalam dunia usaha. Yang kedua itu adalah mendukung kelancaran kegiatan perdagangan. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan praktik bisnis. Dan yang keempat itu memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha. Yang kelima, mengakui alat dan metode perdagangan modern. Dan yang keenam itu melindungi kepentingan para pihak dan dalam transaksi dagang. Dan terakhir, beradaptasi dengan globalisasi dan perkembangan lintas negara. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.